Assalamualaikum. suaminya, sehingga insya Allah kalau kita bersyukur istri kita ditambah. Ada satu hari malam yang lebih hebat daripada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Hari apa itu? Hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak akan terjadi nuzulul Quran, tidak akan terjadi Isra wal Mi'raj, tidak akan kita dengar umat Islam akan jaya kalau tidak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad terjadilah semua kemenangan dan kejayaan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kita. Orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, insya Allah nikmat itu Allah tambahkan. Kita bersyukur hari ini masih diberikan umur. Kalau kita bersyukur, insya Allah umurnya ditambah. Amin. Hari ini bisa hadir pengajian karena kita sehat. Kalau kita syukuri nikmat sehat, insya Allah kesehatan kita semakin bertambah. Amin. Hari ini kita bersyukur dengan bersedekah. Nanti ada acara manggung bawa makanan. Rasa syukur kita, insya Allah rezeki kita ditambah. Amin. Kita perayaan hari Maulid, kita bawa anak-anak kita pengajian biar dapat hidayah, insya Allah semakin bertambah ketaatan. Amin. Istri-istri kita bawa pengajian biar dia nanti makin taat sama suaminya, sehingga insya Allah kalau kita bersyukur istri kita ditambah. Pantang dimancing yuk. Mudah-mudahan amin. Yang paling kencang kali paling besar niat. Amin. Kecil ini niat besar, pantang dimancing. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Setiap kita bersyukur, Bang, terkadang kita bersyukur kan tergantung warna duit. Kalau dapat rezeki duit warna merah, oh tinggi tangan, alhamdulillah rezeki anak soleh. Betul betul. Kalau dapat duit cuma warna biru, agak rendah, alhamdulillah rezeki hari ini. Kalau warna hijau, alhamdulillah. Kalau 2000, jadilah daripada daging. Betul betul. Kita kan bilang, kita sangka rezeki itu kalau berupa duit. Kalau bukan duit bukan rezeki. Yang namanya rezeki itu, Bang, hari ini kita masih sujud, hari ini kita ke masjid,
masjid, hari ini masih mau baca Quran, hari ini mau dengar pengajian, hari ini anak istri kita nutup aurat, hari ini anak istri kita tidak main judi online, itu rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Coba kalau anak-anak kita bukan datang ke pengajian, datang nongkrong di kafe-kafe, nongkrong main wifi, apa yang dia baca? Mereka bukan baca Al-Quran berjamaah, mereka main judi online berjamaah. Oh, ramai-ramai dia main judi online bang. Hari ini main judi online domino. Kemarin di Tempilang ada orang ayu-ayu datang, yuk kita Tempilang pengajian Habib, ada ayu-ayu datang, mau minum Beb, tolong doa ya, doa beliau, doakanlah anak kami ini. Kenapa anaknya nih? Anak kami ini lah kena penyakit. Penyakit apa? Hobi main judi online. Judi online, walaupun kita bilang dia kami cuma main game, kalau tetap judi haram hukumnya. Itu penyakit setan. Menang buat ketagihan, kalah buat penasaran. Dan selesai main judi online loh. Makanya akhirnya saya tanya, yuk macam mana sampai bisa kena main judi online? Dan tahu lah gara-gara main handphone tiap hari, main judi online sudah tidak pernah pulang. Sampai sertifikat ayah tanah dia punya ayah lah meninggal dan kewarisan tanah anak berapa hektar jual berapa juta bayi untuk beli chip. Sekarang 1 B itu chip berapa sekarang hari ini? 60 berapa? Hah? Tahu pula orang sini. La ilaha illallah. Ku cuma mancing lagi. Ketahuan banyak yang judi online. Kita judi online, kita bawa di handphone kita bawa solat bawa barang haram. Macam mana kita bisa solat bisa khusyuk? Nanti kami main judi online, main judi online syariah. Macam mana main judi online syariah? Kami sebelum main judi online, kami solat istikharah hajat biar menang. Pakai solat bang. Kapan nanti lah beli chip 1 B 60 berapa ribu, masuk ke dalam, sebelum kami sepin, kami baca Bismillahirrahmanirrahim, menang lah. Pakai Bismillah bang. Nanti kalau dapat jackpot, Mega Win, Super Win, apalagi yang paling tinggi itu? Ijek-ijek ada lah ya. Ada Mega Win, ada Super Win, ada lagi yang paling besar tuh entah apa namanya. Pas menang, alhamdulillah, pakai alhamdulillah kata dia. Bukan rezeki itu bang, maksiat. Orang yang nyari rezeki, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, rezeki itu cuma 2 bang. Yang halal dihisab, yang haram dihisab. Terima. Jangan cari yang haram, yang halal aja dihisab, panjangnya luar biasa. Makanya anak bayi, anak kecil, anak SMP tadi ketika datang, terus macam mana nih yuk nak didoakan apa? Doakanlah biar anak kami ini kembali di jalan Allah, biar dia kembali ke Allah. Tolong doakan aku lah, tak kuat menghadapi dia macam ni lah, macam-macam maksiat itulah. Jadi macam mana? Doakan. Siapa nama fulan bin fulan? Doakan ya biar kembali di jalan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah doa Allah biar kembali ke Allah bang. Ketika anaklah rusak, baru didatangkan ke ustaz. Ketika anak rasukan, jadi tugas ustaz itu cuma 2. Anaklah rusak, anak rasukan, baru datang ke ustaz. Tugas ustaz cuma jadi pemburu hantu, mengusir setan. Betul. Oh, kalau dia tengah bagus, kalau anak dia tengah sukses, nak sekolah nak dari ijazah tinggi. Jadi kau sekolah tinggi, gaji kau besar, gaji mapan, gawe nyaman, macam tu nak. Tapi tidak punya iman, ngaji nggak bisa. Oh nyesel bang. Dulu anak itu waktu lahir kata bidan, bang, anak abang nih bang. Betul anak saya. Sini bang. Abang duduk. Tengok telinga kanan azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azan ke telinga kanannya, lalu kita ikomatkan telinga kirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ngajarkan ke anak-anak kita. Nah, kau lahir ke muka bumi ini nak, tanggung jawabku nak. Kau lahir ke muka bumi ini, yang kau dengar pertama kali adalah kalimat Allahu Akbar. Allah yang maha besar nak. Kalau ketika ada panggilan azan, tinggalkan kebun. Kalau ada panggilan azan, tinggalkan tengah gelimbang. Kalau ada panggilan azan, tinggalkan tengah nyadap karet. Allah yang paling besar nak.
Allah dalam azan. Hayya 'alas shalah. Ayo kita salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kau mau sukses, ayo ke masjid salat. Kau mau kaya, ke masjid kau datang salat. Kalau kau mau dapat jodoh, ke masjid kau salat. Aku akan berikan semuanya, nak. Biar nanti waktu ayah meninggal, kau yang gantian ngazankan aku. Kalau anak sering pengajian, bang. Kalau anak sering datang pengajian, ayah kita bakal meninggal. Oh, tak susah kita, bang. Ayah sakaratul maut. Ketika ayah sakaratul maut, anak tahu ni apa ayah keluar sakaratul, dia ambil Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau anak pintar, bang. Kalau anak kenal Nabi, anak sering hadir maulid Nabi, sering dapat ceramah, dibacakan Yasin. Kenapa? Yasin salah satu surah untuk memudahkan jenazah, calon jenazah ingat sama akhirat. Kenapa? Menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang hari pembalasan, menceritakan tentang dahsyatnya padang mahsyar. Kalau surah Ar-Ra'd itu memudahkan ruh keluar dari jasad. Kalau baca ngaji, tidak susah diambil Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau anak kita anak TikTok, anak kita anak sosial media, dia bukan ngambil Yasin, ngambil handphone, pasang kamera. Hai guys, orang tua guys, sekarang guys, tolong bantu doa, like, share, and subscribe. Tolong guys, macam itu bang. Kalau anak-anak kita nih bukan ahli ibadah. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, ketika kita punya anak, kalau kita dari kecil kita azankan, ketika besar nanti dia ngazankan kita. Kalau anaknya ngerti agama, datang pengajian, kenal dengan Nabi Muhammad, waktu kita di dalam kubur, nanti ada yang petugas fardu kifayah. Anak mana turun ke bawah. Nanti bang ada satu kejadian, ayah yang meninggal, anaknya dari 5 orang, siko gelar doktor, siko kapak Esra, siko lagi dapat pengusaha besar, siko lagi. Ketika ayah meninggal, kata pengurus fardu kifayah, yang anak paling tua turun. Apa kata anaknya paling tua? Dek, kau yang maju turun ke bawah, azan ayah. Abang waktu ayah saya tidak pernah ngurus, abang yang turun, auto yang kuliah tinggi pakai duit ayah, kalau ganti duit ayah. Lempar masuklah siko yang ke bawah. Pas azan ke telinga ayah dalam kubur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La takbiran dibaca. Kenapa? Karena sholat setahun cuma 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Tidak pernah ke pengajian, tidak pernah datang dengar azan, tidak pernah pergi sholat. Rugi kita bang. Makanya pentingnya kita datang pengajian nih. Anak-anak kecil yang ada di sini dia dengar hadroh kalau acara maulid, betul. Ada hadroh marhaban, ada hadroh, ada marhaban. Anak-anak kita jadi tahu lagu Abdullah nama ayahnya Aminah dan Abdullah kakeknya Abu Thalib, Khadijah istri, Fatimah putri, semua bernasab dari Quraisy. Masya Allah tuh, kalau ada pengajian hadroh, kalau ada sholawatan, ada marhaban, anak-anak kita jadi kenal, anak-anak kita jadi tahu ke Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Makanya masukkan ke pesantren, masukkan dia ke madrasah, bawa dia ke kiai, bawa dia ke ustadz. Anak-anak kita nih bang, kalau dia masuk TPA, diajarkan nyanyi bagus. Tahu lagu anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4. Pertama Qasim, Abdullah, Rohim, Zainab, Ummu Kulsum. Ya sebut aku kalau salah pula kamu suara paling besar katanya. Bang umur kita 40-50 tahun tidak penyakit keluarga Nabi dan kelewatan.
Masa kita ke Nabi Muhammad tak kenal? Makanya ada acara maulid yang kenalkan kita ke Nabi Muhammad. Tadi yang anak-anak lah sudah jawab. Sekarang coba yang abang-abang mula ke ayun-ayun. Ibunya bernama Siti Aminah. Ini ada yang jawab Siti Badriah. Siti Badriah punya dangdut. Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Belajar kita, makanya pentingnya kita belajar madrasah. Kalau kita datang kaki agama, jangan sampai anak kita jauh dari agama, Pak. Kita nih pebisnis, punya toko besar, bangkrut, dunia cuma kita rugi, Bang. Punya lahan berhektar-hektar sawit tapi tidak terpanen, dunia kita rugi, Bang. Kita punya rumah makan restoran, tidak ada maju, tutup karena tidak ada pembeli, dunia kita rugi, Bang. Punya anak 5, gagal akhiratnya, gagal ibadahnya, dunia akhirat kita menderita, Bang. Makanya dunia apa ini yang aset paling surga, aset terbaik untuk kita masuk surga adalah anak-anak kita. Ajarkan dia ngaji. Apalagi zaman sekarang, yuk zaman handphone. Anak nak keluar kemana, tanya kau nak kemana, dengan siapa, di mana, jam berapa pulang, siapa di sana, ku antar kau sampai sana, ku jemput kau pulang dari sana. Baru terjaga anak kita. Kalau enggak, anak kita akan rusak. Ustaz, alhamdulillah, anak kami tidak pernah keluar kamar, Ustaz. Dia di kamar terus, dia pendiam, kunci pintu, tidak pernah keluar. Dia memang tidak pernah keluar kamar, tapi dari kamar maaf, cakap dia kirim foto telanjang ke pacar. Ini yang menjadi hari ini, Bang. Dan kita jaga anak kita, dan kita jaga istri kita, dan kita jaga anak gadis kita. Rusak kalau tidak keluar rumah. Hari ini dengan handphone apa saja bisa dia download. Makanya kalau bisa handphone sikok bertiga, anak, istri, laki bertiga selalu. Pakai sama-sama, bareng-bareng. Jadi saling ketahuan dan yang saling simpan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak kita rusak gara-gara handphone. Anak belum mampu beli, yang rusak kita yang beli handphone tadi. Lah rusak baru dikasih ustaz, lah rusak baru masuk ke pesantren. Al-Imam Asy-Syafi'i, Bang, Imam Syafi'i salah satu imam 4 mazhab. Ada 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ada 4 imam mazhab. Kita Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Mazhab Imam Syafi'i pakai qunut Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Syafi'i pakai bismillah. Ada yang enggak pakai bismillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hambali bismillah asir. Ada yang enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Imam Malik. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i pakai bismillah, pakai qunut, pakai sayyidina, pakai tahlil, baca talqin. Mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pintarnya luar biasa. Emaknya, ibundanya nengok adik beradiknya, anaknya ditengok mana yang paling pintar, mana yang paling cerdas, mana yang paling soleh, mana yang paling berbakti, mana yang paling taat. Nah, kau masuk ke pesantren, nak ku tengok daripada adik-beradik kau yang paling pintar, cepat hafalan, paling taat, paling urut pesantren kau nak. Imam Syafi'i dimasukkan pesantren, Bang, keluar jadi ulama besar. Imam Syafi'i. Adik-beradik dilihat anak dari mana yang paling pintar, itu yang di pesantren. Beda dengan kita. Kita punya anak 10, yang ditengok mana yang paling bengak, paling kudu, paling kuyang, paling batuk, tak pernah mandi, busuk, bau. Pesantren, pesantren bukan pesantren. Betul. Anaklah rusak, lah jadi hantu, baru ke pesantren. Pasal dimasukkan pesantren, kabur jadi hantu syariah. Kapanlah dia kabur, tengoklah pesantren. Tidak pajak urus anak orang. Kita sendiri pajak urus anak sendiri. Menyalahkan pesantren. Nah, itu bedanya. Makanya anak kita dari yang jadi, Bang, bila rusak baru kita bawa ke pesantren. Kita kira pesantren tempat laundry, ngasih baju kotor keluar wangi. Oh, tidak begitu, Mas Bro.
Kita juga harus ikut mendidik anak-anak kita. Makanya dengan ada acara Maulid Nabi, kita buat acara biar jadi spesial. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Maka daripada itu, bersyukurnya kita ada satu hari yang lebih hebat daripada nuzulul Quran. Ada hari yang lebih hebat daripada malam nisfu Sya'ban. Ada satu hari yang lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Ada satu hari malam yang lebih hebat daripada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Hari apa itu? Hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak akan terjadi nuzulul Quran, tidak akan terjadi Isra wal Mi'raj, tidak akan kita dengar umat Islam akan jaya kalau tidak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad terjadilah semua kemenangan dan kejayaan Allah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yang kita rayakan hari itu bukan sembarang Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah pernah memanggil Nabi-Nabi yang lain. Kalau Allah manggil Nabi Ibrahim langsung pakai nama, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, pakai nama. Kalau manggil Nabi Isa, Ya Isa, pakai nama Nabi Isa. Kalau manggil nama Adam, Ya Adam, pakai nama langsung Nabi Adam. Tapi kalau manggil Nabi Muhammad, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabiku, wahai seorang utusanku, wahai Nabi yang aku utus. Tak pakai nama bang, selalu ada Nabi Muhammad. Makanya bang, kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika pakai nyebut nama Nabi Muhammad itu pakai Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhril zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Dina Muhammad wa ashril zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca salawat, insya Allah hajat akan kita dapat, wabil khusus akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini acara pagi ini ramai. Acara kayak kita pagi ini ramai. Sholat subuh tidak ramai masjid. Sholat subuh tidak ramai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan acara Maulid Nabi ke depannya kalau bisa nanti buat acara lomba azan buat anak-anak. Lomba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bagus suaranya ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana suara merdu ambil. Buat apa? Sholat nanti azan mereka yang azanin kita. Kami waktu sekolah di Yaman
Yang azan itu anak-anak muda bang, enak dengarnya bang. Enak dengar ketika azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Orang di Yaman sana ketika manggil azan subuh, as-salatu khairum minan naum, itu kayak bangun orang tidur. Sholat lebih bagus dari tidur, bangun. Begitu pulang ke Bangka, berubah azan. As-salatu khairum minan naum. Makin nyaman kita tidur bang. Kadang-kadang yang azan maaf-maaf cakap bukan yang muda, yang tua. Allah Akbar. Betul apa betul? Kadang banyaklah batuk dari azan bang. Banyaklah batuk dari azan. Kalau banyak batuk dari azan, kita di rumah dengar. Masjid horor nih. Jangan-jangan ada malaikat maut di belakang orang tua lo. Nanti cabut pula. Kita dengar dia azan, kita yang ngeri. Dengar dia azan, kita yang khawatir. Selesai, apa dah azan aku nih kira-kira. Betul atau betul? Yang muda pada tidur. Kenapa? Semalaman main game online, semalaman nongkrong di kafe, tak ada hajat sama sekali. Makanya kita ubah. Anak-anak muda harus ada di masjid. Buat pengajian khusus anak-anak muda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, kita sholat di masjid itu pahalanya besar. Bang, ada satu kisah sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban ini salah satu sahabat kalau sholat duduk paling depan. Sholat selalu di depan, duduk paling kanan. Dia jadi kalau bahasa bola jadi wing. Jadi umpan melapung ada di dia, di sebelah kanan formasinya. Nabi Muhammad jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi setelah sholat ngadep ke arah kanan. Setiap ke arah kanan selalu ketengok dengan Sauban. Sauban duduk di pojok paling kanan, selalu di depan, tak di belakang. Kalau kita beda, setiap sholat padahal di depan masih kosong, beroper bergerak. Aduh. Ini nama orang tak tahu hukum. Kita nyuruh orang maju ke depan, hukum makruh. Apa makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Jangan break ke orang, jangan kasih orang rebut-rebutan soft pertama bang. Kenapa? Soft di depan pahalanya lebih besar daripada soft yang kedua. Soft yang kedua kalah dia dengan soft yang pertama. Yang pertama lebih besar pahalanya. Jangan kita break-break orang. Dalam Al-Quran Allah merintah, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, bukan break-break orang. Kalau untuk sholat jangan beroper-oper. Kalau untuk urusan agama berebut. Tapi kalau urusan dunia, mereka dulu lah ngantri di BBM, ngantri di Pertamina, ada orang tua maju lagi, ayo bawa anak maju lah. Nah, itu boleh kita nyuruh orang duluan. Masalah dunia, masalah akhirat tidak boleh nyuruh orang duluan. Kalau bisa kita duluan berebut-rebutan. Kalau kita tidak, biar majulah ikhlas. Itu tawadu, bukan tawadu, tidak ngerti ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sauban tadi duduk di sholat selalu paling depan, paling kanan. Setiap Rasulullah habis sholat selalu melihat dengan dia. Sampai masanya suatu hari Sauban tidak lagi datang ke masjid. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak datang. Rasulullah nanya sama sahabatnya, ya ashabi, aina Sauban? Wahai sahabatku, mana Sauban? Biasa sholat paling depan, hari ini udah ketengok lagi. Mana dia? Kata sahabat, ya Rasulullah, mungkin dia sakit. Lalu Rasulullah datang ke rumah Sauban. Rumahnya jauh dari masjid bang, rumahnya jauh. Perjalanan panjang Sauban tadi. Sampai di rumahnya, perjalanan berapa kilometer. Sampai di rumahnya, Nabi ketuk rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka anak kecil, anaknya Sauban. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ma hajatuka ya Rasulullah? Ada hajat apa ya Rasulullah? Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Sudah kulihat berapa hari ini ayahmu tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Ya Rasulullah, rumah kami ini jauh, tidak sempat nak ngabarkan ke masjid. Rumah kami ini jauh, tidak tahu kalau masjid itu ayah kami lah meninggal beberapa hari yang lalu. Meninggal bang, Sauban sahabat Nabi Muhammad. Terus sudah meninggal? Sudah ya Rasulullah. Bagaimana meninggalnya? Kata anak Sauban, meninggalnya alhamdulillah tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Hanya saja sebelum meninggal ayah kami sempat berucap, sebelum meninggal, sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ayah kami sempat berucap. Apa ucapannya wahai anakku?
Ucapannya adalah, ya Allah, seandainya jauh, ya Allah, seandainya jauh. Lalu tidak berselang lama, mengucap lagi dia, ya Allah, kalau tahu gitu yang baru, ya Allah, coba yang baru. Kata dia begitu. Lalu mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, wafat ayah saya. Apa kata Nabi Muhammad? Absyir, kabar gembira buat ayahku, wahai anakku. Ya Rasulullah, apa maksud ayahmu berbicara seperti itu? Ayahmu ketika sakaratul maut, nanti kita semua di saat sakaratul maut itu, sebelum wafat Allah tampakkan amaliyah kita selama hidup. Yang pernah berbuat sedekah, yang pernah bantu pesantren, yang bantu anak yatim, yang bantu pengajian agama, yang bantu majelis taklim, yang bantu untuk membela agama, itu Allah tampakkan, Allah tunjukkan, nah ini hadiah surga kau. Ya Allah, kenapa sebelum begini? Karena kau datang dari rumah menuju ke masjid, ini pahalamu. Ya Allah, begitu besar hadiahnya. Ya, karena kau jalan ke masjid, karena pahalanya besar, ini hadiahnya. Ya Allah, seandainya jauh, sobat banglah sholat di masjid, lah dapat pahala surga. Lagi nyesal, ya Allah, coba rumahku jauh. Ya Allah, kalau seandainya rumahku jauh, aku akan datang ke masjid kalau kau macam di pahalanya. Ya Allah, seandainya jauh, kata dia. Kalau yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Yang kedua, pernah diceritakan taubat ini dari rumah menuju ke masjid, itu musim dingin. Musim dingin di Arab beda sama musim dingin kita di Bangka, Bang. Musim dingin di Arab ketika Habib kuliah di Yaman, itu sampai mimisan setiap hari. Kulit kita ini kering. Kalau tidak pakai minyak zaitun, kering gatel, nak pegang terus kita bilang. Sobat pakai jaket 2 lapis dari subuh dari rumah menuju ke masjid, pakai jaket 2 lapis, yang di dalam jaket yang baru, yang di luar jaket yang lama. Pergi ke masjid, ada nengok orang di pinggir jalan, ada orang miskin, kedinginan di pinggir jalan, sauban berhenti, dibuka jaket yang di luar, jaket yang lama dikasih sama orang fakir miskin tadi yang lama, yang baru tetap di badan. Berangkat dia ke masjid, jaket lama dia tadi itu, Bang, jaket yang dia sedekahkan, jaket lama dia, Allah tunjukkan pahala di surga. Dia sampai kesal, ya Allah, coba yang baru. Kalau kau tahu pahala yang lama aja macam ini, apalagi yang baru. Lah dapat hadiah surga, kita nyesal, Bang. Apalagi yang pernah bersedekah, yang bersedekah yang nyesal, apalagi yang tidak pernah bersedekah. Ada duit dalam dompet kita, Bang. Setiap hari Jumat, alhamdulillah kotak hijau lewat. Ada nanti orang sumbangan lewat, bantuan kotak kardus lewat. Ada bantuan untuk pesantren, kita buka dompet, set. Dompet kita ada duit warna merah paling kanan, berapa? 100.000. Sebelah warna biru 50.000. Sebelah warna hijau 20.000. Sebelah lagi warna ungu 10.000. Yang mana yang kita ambil? Gambar kapitan Pakimura megang golok. Berapa? Kalau benar, memang itulah kita ambil terus. Terambil duit 1.000, Bang. Duit 1.000 ada 2 lembar. Yang sikok lentik, yang sikok kerunyang. Yang mana masuk kotak amal? Yang kerunyang masuk kotak amal, tutup biar tak lihat, banyak dia. Yang kerunyang ditutup biar tak lihat, padahal malu ngasih 1.000. Coba kalau 100.000 yang kita kasih, atau foto 100 nih, kalau 1.000 nih, foto. Oh yang gambarnya jelek, ulang 100.000 nih, gitu ya. Betul. Amal kita minta puji dari Allah, bukan minta pujian dari manusia. Makanya, Bang, kalau amal kita jelek macam ini, bagaimana Bang bisa mendapatkan hadiah surga yang tinggi bersama Nabi Muhammad SAW? Berjuang untuk agama Allah, Bang. Di dompet kita ada berapa? Itu yang akan kita masuk ke dalam surga, yang kita bawa ke dalam surga, Bang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita nanti amal ada 3. Yang pertama amal badan, yang kedua amal hati, yang ketiga amal harta. Amal badan apa, Bang? Nih, hari ini kita iktikaf di masjid. Yuk, hari ini kita ngurus anak laki kita, buatkan makannya. Itu amal badan namanya. Yuk, hari ini, Bang, kita gandeng anak kita untuk ngajak sholat. Amal badan itu kita Allahu Akbar pakai badan, kita ngaji pakai mata ada di badan, itu amal badan. Nanti pas kita wafat, jangankan sholat, ngaji aja ngajikan orang, azan diazankan orang, sholat disolatkan orang ramai-ramai. Betul. Makanya, Bang, yang nama sholat tidak mampu. Sholat jangan pernah kita tinggal. Nabi Muhammad sebelum wafat, Nabi Muhammad sholat tidak pernah dia lepas.
as-salah. Ngomong dengan Siti Aisyah, as-salah. Wahai Aisyah, nak sholat waktu sholat udah nak meninggal kecuali pulang nanti akan sholat. Sampai-sampai kalau kita haji bang, buat yang mampu, abang tak mampu haji, tak wajib pergi haji. Zakat buat yang mampu, tak mampu berzakat, mungkin abang yang wajib dapat zakat. Puasa buat yang mampu, kalau ada penyakit, kalau bisa buat meninggal, diganti di lain hari. Tapi kalau sholat tidak ada karena tidak mampu. Tak mampu sholat ke kiri karena sakit asam urat, sholat kita duduk bang. Tak mampu sholat duduk karena ada penyakit stroke, sholat kita baring bang. Tak mampu sholat baring karena kena koma, sholat sambil gerakan tangan bang. Gerakan tangan juga tak mampu karena ada penyumbatan darah, sholat pakai gerakan mata bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mampu gerakan mata, sholat dalam hati. Bayangkan kita tengah sholat bang. Kalau dalam hati juga tak mampu sholat, bawa ramai-ramai ke masjid, sholat tu jadi jenazah orang tadi. Sampai mati kita lagi sholatin bang, betul. Jangan tunggu dibawa jadi jenazah baru nak pergi ke masjid, baru nak sholat. Tapi sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan, insya Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, amal badan akan terputus. Yang kedua, amal hati, jujur, amanah, su'uzon, husnuzon, itu tuh amal hati bang. Makanya hati ini kita bisa husnuzon sama orang dari hati. Tapi setelah amal tadi terputus karena meninggal, dan bisa lagi kita beramal dengan hati. Yang ketiga, amal yang akan ikut dengan kita ke kuburan, walaupun kita dalam kubur, dia masih bertahan apa? Amal harta. Kita bantu pesantren, kita bantu pengajian, kita bantu majelis taklim, itulah yang akan masuk ke dalam kubur. Harta yang kita tinggalkan, yang harta tinggalkan ada 3 macam. Yang kita makan, yang kita kumpulkan. Pertama, yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kedua, yang kita simpan akan jadi warisan. Yang ketiga, yang kita infakkan, itu yang akan bertahan sampai ke akhirat. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan umur kita untuk membantu agama Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu bang, amal ibadah kita ini tergantung dari niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita ini tergantung dari niat. Niat kita datang pengajian, niat kita datang majelis taklim, niat kita datang ke masjid. Kalau niat kita karena Allah, akan Allah catat. Tapi ada satu amalan, nak riya, nak sombong, nak khusyuk, nak khusyuk, tetap Allah terima. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawasana bibismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawasana bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil badari ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, sedang ceramah di kampung sini, diajak qasidah, semua ngikut, semuanya hafal qasidah. Kami pernah ceramah di tempat orang, shallu ala Nabi Muhammad. Di sini orang tak tahu kalau ada yang ajak sholawat, dijawab dengan sholawat. Ada si kok kampung bang, saya bilang shallu ala Nabi Muhammad, diam, tidak ada yang jawab. Tak ngerti mereka, saya ganti tarik sis, semongko. Orang dangdut semua,
orang maulid semua. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Makanya dengan datang kita ke masjid, mulai yang kita rapikan apa? Perintah Nabi Muhammad, rapikan sholat datang ke masjid, kalau bisa pakaian yang bersih, jangan ada tulisan. Bang, saya kalau jadi imam sholat tidak pernah panjang-panjang, surat pendek-pendek. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau surah pendek yang hafal banyak, kalau kita lupa yang negur ada. Kalau saya baca surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Kalau surah yang panjang-panjang, yang hafal gede. Kalau itu surah yang pendek-pendek, kalau itu lupa yang negur banyak. Makanya kadang kalau saya jadi imam, saya persingkat yang surah Wadduha, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Biar apa? Biar kita sama makmum khusyuk, yang dibaca, yang dihafal. Kalau yang kita baca dan kita makmum tidak hafal, kalau kita salah, siapa yang negur? Akhirnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama nunggu makmum dari negur, qul huwallahu ahad. Ujung-ujung ikhlas juga, ikhlas yang bulan. Betul. Kadang-kadang jadi imam tuh show only, yang ditengok orang. Betul. Ini dari pesantren nih, dari apa? Bismillah. Allah, kan kita nak penampilan, nak dipuji orang, bukan nak minta perhatian dari Allah, bukan minta ridho Allah, minta dilihat orang. Kadang-kadang kalau kita sholat kepanjangan, kesian sama makmum, bang. Kalau kita sholat kepanjangan, kesian sama makmum. Pas baca surah panjang, kita khusyuk dengan bacaan, makmum khusyuk dengan lamunan. Nah, rukuk imam belum rukuk, ayo tengok ke dinding. Masya Allah, panjang dipasangin di atas yo. Tengok kipas angin, lah sudah. Tengok kalender. Oh, besok hari raya Maulid Nabi, besok lupa. Besok kalau kemarin diukur, dia nak diukur lagi. Alhamdulillah, tapi benar Menteri Agama kita. Lah sudah macam tu lah, tengok kalender lah sudah. Tengok belakang baju orang pula. Coblos nomor baju kampanye dibakar. Akhir kita dalam tahu Pak Haji mana sholat itu kira nak ngomong apa coblos jalan nyak baru nak ke masjid, berada ke masjid, kalau nak ke masjid datang lagi ke masjid. Jadi kita dalam sholat mikir kekotoran hati kita, betul. Makanya sholat jangan pakai baju berwarna, bang. Kalau kita sholat dipersingkat biar makmum juga baca khusyuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kan kita sholat sering lupa rakaat, betul. Allahu Akbar. Ya Allah, ngajak lapar. Anak berbuatar ke sekolah. Anak sekolah jam 8 nanti. Pas sholat subuh padahal bang. Sholat subuh bangun kita langsung bikin dunia dalam sholat. Mentelat sekolah ini macam mana? Dibikin pakai motor pasar pula. Allahu Akbar. Mana bensin ada habis. Kadang-kadang di Indonesia sudah ada bensin tak isi pula. Pakai lama pula. Sami Allahu liman hamidah. Manalah kamu beli saya tak pulang. Kapan pulang minta duit pula tu. Allahu Akbar. Belum jajan anak belum selesai. Aduh. Sami Allahu liman. Mana anak nak duit sekolah. Mana Allahu Akbar. Rokat berapa tadi lupa. Betul. Lupa rokat dalam salat pernah. Gara-gara apa? Gara-gara selalu mikir ke dunia dalam sholat. Lah dunia 24 jam sampai sholat pun masih kita bawa. Bagaimana hidup kita berkah? Makanya bang, hidup kita tidak pernah lepas dari cicilan. Kenapa? Hidup tidak pernah kepada Allah 100%. Hidup tak pernah sempurna kepada Allah. Hidup masih mikir dunia. Sampai tidur mikir dunia, sekolah mikir dunia, kerja mikir dunia, sholat pun waktu Allah tetap mikir dunia. Makanya kita jauh dari kebahagiaan dunia. Bagaimana kita nak dapat kebahagiaan akhirat? Makanya dengan acara Maulid Nabi ini, yuk kita semua kembali lagi. Kita kenali Nabi Muhammad, kita kenal kisah-kisahnya. Kita datang ke masjid, kita ramaikan. Insya Allah syiar hari ini, sebagaimana ramai kita pagi hari ini di masjid, insya Allah setiap 5 waktu pun kita ramai seperti ini. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita yang datang tadi, saya jam 8, nilai jam 9 lewat hampir 10 menit, 1 jam saya ceramah. Kira-kira lama kan? Alhamdulillah.
Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas rapikan niat. Rapikan niat bang, ini terakhir bang. Kadang-kadang kita nih bang, ketika ada niat kita yang jelek, akhirnya kita bukan harapkan Allah, bukan harapkan ridha Allah, tapi mengharapkan niat hanya untuk manusia. Orang yang mengharapkan niat untuk manusia, di hari kiamat, di yaumil mizan, di hari pertimbangan, Allah ketika tampakkan ini dosamu, ini pahalamu, pahalanya kosong. Lalu si fulan nanya, ya Allah, aku di dunia pernah membantu masjid, aku di dunia pernah membantu syiar agama, aku di dunia pernah membantu agama Islam, membantu dakwah, mana pahalanya? Kata Allah, waktu kau membantu bukan untuk diriku, kau membantu untuk manusia, kau minta sama manusia, kau minta kepada dia pahalanya, minta ke dia, jangan minta pada aku. Ditagih Allah, kau minta ke orang, jangan minta ke saya. Karena apa? Kau melakukan itu bukan untukku, tapi untuk mencari suara, untuk mencari jabatan, untuk mencari perhatian, untuk mencari pujian, bukan lillahi ta'ala. Makanya rugi orang seumur hidup berjuang tapi bukan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya bang, kalau nak belajar ikhlas, persis kayak surah Qul huwallahu ahad. Tengok, Qul a'udzu birabbil falaq, nama surahnya apa? Al-Falaq. Kalau An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sedikit pun ada ikhlas di situ bang. Nama surah Al-Ikhlas, tapi tak di dalam ayat nama-nama ikhlas. Itulah yang ikhlas. Dia ada cuma dalam hati, tak usah diomongkan. Oh dia Ustaz, bukan karena Tuhan. Tak ada mesti nak lah diucapkan, tak ada lagi apa halal. Dan kita suka nak disebut orang, kadang kita nak dipuji orang, kadang-kadang nyumbang acara kurban setiap Idul Adha. Nabi ngajak kita yang ikhlas ngorban acara Idul Adha, nanti ditulis di papan pengumuman. Setiap datang kita duduk di papan pengumuman. Woi, bro, siapa nomor 1? Nomor 1, 2 kambing, 2 sapi. Mangkik hanya untuk dipuji orang bang. Kadang-kadang ada dia, Ustaz, Pak Ketua Masjid, tolonglah apa ibu yuk, kami nak nyumbang ke masjid, tapi tolong jangan dikasih tahu orang. Tulis baiklah hamba Allah, kami ada rezeki, timah kami hasil 5 juta, kami nak bantu masjid. Alhamdulillah, memang keluarga Pak Hajah, Pak Haji baik-baik. Tahu-tahu ketua masjid ngomongkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai khutbah Jumat, saya umumkan ada dana masuk hari ini. Alhamdulillah. Yang ketua masjid lupa menyembunyikan nama yang menyumbang tadi. Sumbangan dari Bu Hajah Fulan binti Fulan sekian ratus juta. Masya Allah, semasjid, Masya Allah, luar biasa. Pulang-pulang orang masjid datang ke rumah Bu Hajah. Bu Hajah, Masya Allah, Bu Hajah nyumbang masjid banyak betul. Astagfirullahaladzim. Dari mana? Tak tahu. Tadi di masjid diumumkan la ilaha illallah. Kuda kena jemput dah. Ada Bu Hajah tadi, Masya Allah Bu Hajah, luar biasa bila. Astagfirullah. Banyak tak yang dengar? Wah, kurang. Banyak tak yang dengar? Banyak yang dengar yuk. Banyak yang datang tu ramai orang Jumat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hilang pahala gue. Apa baik kata Pak Ketua Masjid. Aduh bagus kata dia. Amal banyak, sedekah banyak. Kata Bu Hajah ini, kau dah tahu karpet itu lain nyumbang, kipas angin. Akhirnya dibuka semua bang. Hilang pahalanya. Orang yang tidak mampu ketika ikhlas ada dua. Yang tidak mampu dipuji, ada yang tidak mampu dicaci. Ada orang yang tidak mampu, tidak kuat untuk dipuji, harus dipuji, hilang pahala. Contoh kayak yang tadi. Ada yang kedua, yang tidak mampu dicaci, ikhlas itu paling berat. Ada sumbangan untuk pesantren. Tiba-tiba, kami orang kaya, Pak Haji, tanah berhektar-hektar, nyumbang masjid tak pernah, nyumbang pesantren tak pernah. Kau tahu tak tuh, hamba Allah 5 juta tiap bulan. Punya nyumbang kau kebuka. Orang yang begitu ada ikhlas belum sempurna, belum tulus, tapi modus. Maka daripada itu yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita perbaiki niat kita perbaiki amal kita tuluskan niat kita sehingga amal kita hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika
man abadan ala habibika khairil khalqi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah Habib sekarang gantian yang mengundang jamaah. Insyaallah tanggal 5 November di kediaman Habib itu ada acara Maulid Nabi dan Tabligh Akbar yang penceramahnya insyaallah Al-Habib As-Sayyid Al-Mukarram Habib Ali bin Hasan bin Faqih dari negeri Yaman Hadramaut. Nah, jadi nanti beliau sama penerjemahnya nanti akan datang. Lalu acara selanjutnya di satu acara tersebut Maulid Nabi, Tabligh Akbar sekaligus acara selamatan Walimatus Safar. Insyaallah saya akan berangkat umroh. Jadi bulan November setelah selamatan pengen berangkat umroh. Tolong doakan biar jadi umroh yang mabrur, umroh yang makbulah, wasahyan masykurah, wa dzamban maghfurah. Amin ya rabbal alamin. Lalu di acara tersebut juga mungkin insyaallah akan ada acara akad nikah dan juga di situ nanti akan ada acara selamatan peletakan pesantren. Jadi Habib sudah ada anak santri 60 laki-lakinya, 25 santriwatinya. Kami masih pakai rumah kontrakan karena tidak cukup yang kami tampung anak yatim dan yatim piatu. Kenapa kami fokus dengan anak yatim dan yatim piatu? Nabi Muhammad bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahadatain." Aku dengan yang ngurus anak yatim, yang ngadopsi anak yatim, yang nak nyantunin anak yatim, nyekolahkan dia, memintarkan dia jadi orang manfaat. Seperti dua jari ini di surga, dekat denganku di surga, tetangga denganku di surga. Siapa yang tidak mau bertetangga dengan Nabi Muhammad? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya saya ajak semua para jamaah hari ini, yuk kita keluarkan infak seikhlasnya. Infak seikhlasnya, yang ada silahkan, yang tidak ada pun tidak masalah. Mungkin nanti pas acara 5 November disedangkan bisa nyusul. Nah, kami minta kepada panitia nanti akan Habib kasih kardus keliling, ada kardus nih keliling, masuk ke jalan seikhlas lah, sama-sama kita bantu pengajian dan pesantren untuk anak yatim. Mudah-mudahan manfaat untuk kita dunia sampai kita surga insya Allah. Diiringi sholawat bersama sambil kita dana infak spontanitas. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia tumpah darah kami, Indonesia negeri kami akan ku bela sampai mati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kami semua cinta Indonesia, kami semua bangga Indonesia, kami semua setia Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kafi wajadanal kafi
ujung acara yaitu pembacaan doa, sehingga nanti insya Allah yang hadir di sini, yang duduk di sini, insya Allah Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah tambahkan nikmat hidayah dan istiqomahnya. Yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah, yang belum punya jodoh Allah kirimkan jodoh dan Allah berikan sifatnya seperti sifat ahli surga. Lalu yang punya sudah menikah, belum punya anak, insya Allah Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan soleha. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, penuh dalam ketaatan kepada Allah, dan diwafatkan husnul khotimah. Dan orang tua yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya daripada taman-taman surga. Amin amin ya rabbal. Maka daripada itu sama-sama kita berdoa, kita sholawat, kita istighfar, lalu kita tutup dengan doa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ma'inin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya man yamliku wal malakut, wa ya man qahara al-ibada bil maut, wa ya man wasi'a ilmu al-ardh was samawat. Rabbana taqabbal minna a'malana wa aktub jami'a hasanatina واغفر ذنوبنا وامحو أخطأنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اقبل توباتنا، اللهم اقبل دعاءنا يا الله يا رحمن يا موسى يا ستار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته، وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم، وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا وللحاجة
العابدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita ditambah oleh Allah keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan juga pada hadirin hadirat, Habib mengajak nanti ini akan ada videonya. Nanti videonya Habib bagikan ke panitia di sini, nanti di-share yang ditonton di sini. Nanti baca di YouTube, nama YouTube-nya Gaskan dakwah, kita harus tegas. Nah, jadi nanti Habib kirim linknya sama panitianya, nanti di-share ke kawan-kawan. Anak orang kampung kita harus tahu kalau kampung kita menghidupkan bulan Maulid, amin ya rabbal alamin. Dan juga pada para jamaah yang memakai akun Instagram, yang main Instagram boleh follow Instagram Habib, namanya Baitul Habib, BAYTULHABIB, Baitul Habib. Mudah-mudahan bisa saling jalin silaturahim dan insyaallah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hakata ini wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah selesai dalam Maulid Nabi di desa Kampung Cit, Sungai Liat. Gimana, Beb? Tanggapannya, Beb? Allah, meriah luar biasa. Lihat orang sudah diformasi masing-masing. Lagi mau mulai formasi.